untuk terkait ini juga kan artinya rame-rame bahwa netizen meminta ataupun pihak RO untuk mengambil alih hak asuh. Ini gimana nih Bang? Ya, jadi saya perlu sampaikan bahwa waktu perceraian hak asuh jatuh kepada si Sola Sarwenda. Karena satu kan memang dia seorang ibu, yang kedua anaknya masih di bawah belum asuhan ibunya, yang ketiga memang Bu Sarwenda punya penghasilan, dan ternyata disepakati ada rumah yang akhirnya menjadi milik anak-anak saat ini mereka tinggal kan gitu. Dan ternyata rumah juga setuju dan akhirnya memfasilitasi, membiayai anak-anak itu bulanannya kan gitu, dan semua berjalan dengan baik. Tapi dengan kegaduhan yang terjadi, psikis anak terganggu dan kegaduhan dimunculkan oleh Sola Sarwenda yang kata-kata yang tidak pantas tersebut. Menurut saya sebagai dewan itu perlindungan perempuan dan anak, kata-kata itu tidak mewakili seorang ibu. Dia bukan ibu yang baik. Jadi menurut saya kalau bukan ibu yang baik, Ruben Onsu bisa menggugat untuk hak asuh anak kepada Sarwenda dicabut dan diberikan kepada Ruben. Alasannya Pak? Alasannya tadi pernyataan Sola Sarwenda yang sudah menjadi gaduh di masyarakat. Terkait rumah yang diberikan oleh RU itu untuk anak-anak sampai masuk orang luar ke dalam rumah itu dan melakukan aktivitas itu seperti apa sih Pak? Sebenarnya nggak boleh, harus seizin daripada ini kan hak bersama. Harusnya seizin Ruben juga kalau ada aktivitas ada orang baru yang masuk ke dalam, kan tidak boleh. Karena bukan milik pribadi misalnya, itu masih milik orang tua yang diberikan kepada anak-anak. Jadi kalau ada orang baru masuk, izin Ruben dulu. Kalau ada kasus itu yang mengganggu anak-anak itu juga tidak boleh. Meskipun itu sudah bercerai. Walaupun bercerai, karena bagaimanapun kalau menurut saya keperdataan itu kan tidak bisa hilang. Kan rumah itu kan mungkin dibeli bersama atau rumah yang beli kan kita nggak tahu. Tapi setidaknya rumah memberikan itu kepada anak-anaknya. Jadi beginilah, kalau orang bercerai apa sih? Bercerai itu artinya hubungan hukum antara istri dan suami sudah putus. Yang ada adalah bagaimana sama-sama menjaga, melindungi masa depan anak kita ke depan dengan cara siapa yang menjadi hak asuhnya. Karena masih kecil, hak asuhnya diberikan kepada ibunya. Dan tentunya Ruben juga tidak tinggal diam kan. Per bulan juga harus fasilitasi karena sebagai ayah memang punya tanggung jawab untuk masa depan anak, untuk sekolah anak, makan anak, fasilitas anak itu semua harus diberikan. Seorang ayah dan ibunya juga bukan tinggal diam, dia harus merawat anaknya. Dia juga harus memberikan fasilitas kepada anaknya, bukan hanya Ruben aja 100%. Jadi apa yang terjadi hari ini menjadi polemik di masyarakat hari ini harus menurut saya harus dihentikan. Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak harus turun untuk menengahi ini karena kegaduhan dan psikis anak masih terganggu. Masih terganggu. Jadi berita-berita yang sangat viral kan hari ini. Jadi CEO yang mengaku CEO itu harus izin dulu apabila ingin memasuki. Kalau sini tidak ada bicara CEO. Siapa pemilik rumah itu? Kalau CEO itu milik rumah sendiri, semua punya sendiri kan. Kalau CEO masih masuk rumah orang harus izin dulu. Itu namanya tamu. Karena kecuali mereka sudah suami istri atau mereka melaksanakan kegiatan itu sudah seizin dari bapaknya. Kenapa? Bapak dari anak-anak tidak mau ada masalah psikis anak, tidak terganggu dengan masa belajar dia, tidurnya dia dan lain sebagainya. Nah itu tumbuh kembang anak itu harus diperhatikan, bukan pelibatan pihak luar untuk ada muncul kegaduhan baru saja. Oke Bang, terkait rumah sendiri yang digunakan untuk syuting, bisakah Ruben RO ini bisa berkeberatan secara hukum? Bisa, sangat bisa. Bisa dijatuhkan. Bisa kenapa? Karena di situ ada anak-anak tinggal. Apakah kegiatan mereka yang ini komersial ya? Apakah tidak mengganggu anak-anak tersebut? Bahkan anak bisa menonton, bahkan bisa komen di situ kan tidak boleh. Ini yang Ruben harus mengambil sikap. Pak Ruben, saya sarankan Anda segera mengambil sikap. Gugat supaya status hak asuh kepada anak-anak kamu kepada Sarwenda dicabut oleh pengadilan dan hak asuh kembali ke kamu. Kamu apa yang baik? Kamu punya fasilitas, kamu punya penghasilan lebih. Nggak masalah itu. Di dalam hidup itu kalau misalnya di dalam hak asuh, contoh bapaknya dapat hak asuh ya, ternyata bapaknya bukan bapak yang baik. Perlindungan bapaknya, saya melakukan hal-hal di luar bisa ada perjinahan bersyukur dan lain sebagainya, itu bukan bapak yang baik. Dia harus gugur, harus dicabut hak asuhnya. Sama juga seorang ibu diberikan hak asuh kepada dia, ternyata dalam kehidupannya kan kita bisa lihat hal-hal yang karena tidak senonoh dan lain sebagainya itu kita menjadi publik bertanya-tanya psikis anak terganggu. Kalau anak terganggu semua bisa juga itu menjadi dasar untuk RO untuk menggugat si S tersebut untuk dicabut hak asuh. Boleh, nggak ada yang tidak mungkin karena negara pun melindungi itu bahwa anak-anak itu tidak boleh terganggu psikisnya hanya karena persoalan orang lain baru masuk. Lalu yang berikut adalah karena mereka berbisnis, lalu akhirnya mengganggu ketenangan belajar anak, tidurnya anak. Ini kan tidak boleh.
Oke bang, kalau secara perdata kan mungkin untuk rumah tersebut kan artinya kan kepemilikannya kan antara RO dan S kan. Mungkin apakah RO bisa ya itu balik lagi menggugat secara si CEO ini secara hukum perdata atau gimana karena telah menggunakan properti yang rumah Jadi, bersama kalau ini. menurut saya, mungkin rumah itu diberikan kepada anak-anaknya. Kalau saya belum cek ya, bisa aja keduanya sepakat rumah itu kepada anak-anaknya, itu boleh. Tapi ketika digunakan rumah itu untuk komersial oleh pihak lain, ya bisa digugat. Yang namanya CSO itu bisa digugat, ganti rugi loh. Lu live di situ yang menghasilkan komersial, lalu saya yang pemilik rumah tidak dapatkan apa-apa, lalu mengganggu anak-anak saya, boleh itu bisa dilaporkan loh, bisa digugat, bisa dilaporkan. Karena yang baru masuk itu apa anak-anak tuh psikisnya terganggu tuh, makanya Ruben harus bawa anak-anak itu ke psikiater. Kalau mereka terganggu bisa dilaporkan. Bang, terkait properti yang digunakan untuk syuting itu perdata atau pidana bang? Buatannya bang bisa masuk ke dalam. Itu kasus ini kan perdata. Kenapa? Karena kan aset ini kan diberikan untuk tinggal anak-anaknya. Anak-anaknya ya, saya tidak bicara ibunya ya, karena hubungan ibu sama si bapaknya sudah nggak ada lagi. Bapaknya boleh menikah lagi, ibunya boleh menikah lagi. Ini kan khusus anak-anak, kebetulan sekali ibunya anak itu tinggal di situ juga. Tapi segala sesuatunya harus dikomunikasikan juga kepada si bapaknya. Tidak boleh mengambil sikap sendiri, apalagi live tersebut sudah masuk kategori yang menghasilkan, ya kan? Atau ada finansialnya. Nah kalau sudah ada finansial di situ, lalu bagaimana keuntungannya? Atau mereka udah berbagi sendiri? Lalu bagaimana tidurnya anak-anak? Bagaimana kehidupan anak terganggu tidak dengan aktivitas yang rutinitas tersebut?